Laporan arus kas metode langsung menghitung arus kas keluar untuk pembayaran beban atau expense. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada kesempatan ini, kita akan membahas cara menghitung arus kas keluar untuk membayar biaya operasional dalam rangka menyusun laporan arus kas metode langsung. Pembahasan diawali dengan membahas kelompok expense jika dihubungkan dengan aset dan kewajiban lancar. Pembahasan berikutnya menentukan arus kas keluar untuk expense yang terkait dengan hutang atau accrued expense. Selanjutnya dibahas cara menentukan arus kas keluar untuk expense yang terkait dengan beban dibayar di muka dan prepaid expense. Dan video ini juga membahas cara menentukan arus kas untuk expense yang terkait dengan prepaid expense dan accrued expense serta beban yang tidak terkait dengan prepaid expense dan accrued expense. Arus kas untuk pembayaran beban atau expense. Untuk menentukan arus kas keluar untuk berbagai expense, kita perhatikan expense yang dilaporkan di laporan laba rugi dan beban dibayar di muka atau prepaid expense dan hutang beban atau accrued expense di laporan posisi keuangan awal dan akhir tahun. Jika kita amati data tersebut, maka expense dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama expense yang terkait dengan hutang expense atau accrued expense. Misalkan di laporan laba rugi terdapat salaries expense dan di laporan posisi keuangan awal dan atau akhir tahun terdapat salaries payable. Kelompok kedua adalah expense yang terkait dengan prepaid expense. Misalkan di laporan laba rugi terdapat rent expense dan di laporan posisi keuangan awal dan akhir tahun terdapat prepaid rent. Kelompok yang ketiga adalah expense yang terkait dengan prepaid expense dan beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Misalkan di laporan laba rugi terdapat rent expense dan di laporan posisi keuangan awal ada prepaid rent dan di laporan posisi keuangan akhir tahun terdapat rent payable. Kelompok keempat adalah expense yang tidak terkait dengan prepaid expense dan beban yang masih harus dibayar. Misalkan di laporan laba rugi ada advertising expense, di laporan posisi keuangan awal dan akhir tahun tidak terdapat prepaid advertising dan advertising payable. Kelompok kelima adalah expense yang berasal dari adjustment yang tak terkait dengan cash. Misalkan beban depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Berikut ini akan diilustrasikan cara menyesuaikan masing-masing kelompok expense sehingga dihasilkan jumlah arus kas keluar untuk membayar beban atau expense yang bersangkutan. Sekarang kita membahas cara menentukan arus kas untuk expense yang terkait dengan hutang beban atau accrued expense. Berikut adalah ilustrasi menghitung arus kas untuk pembayaran beban gaji. Misalkan laporan posisi keuangan awal tahun dan akhir tahun serta laporan laba rugi tahun 2019 tampak sebagai berikut. Dari data di atas, uang kas untuk membayar gaji dapat dihitung dengan dua cara. Cara pertama, uang kas untuk membayar gaji dihitung dengan cara beban gaji yang dilaporkan di laporan laba rugi sebesar 20 juta rupiah ditambah dengan saldo hutang gaji dari laporan posisi keuangan awal tahun sebesar 200.000 rupiah dan selanjutnya dikurangi dengan saldo hutang gaji akhir tahun sebesar 300.000 rupiah sehingga dihasilkan kas keluar untuk membayar gaji sebesar 19.900.000 rupiah. Dengan cara kedua, uang kas keluar untuk gaji dihitung dengan cara beban gaji yang disajikan di laporan laba rugi sebesar
20 juta rupiah dikurangi dengan kenaikan hutang gaji sebesar 100.000 rupiah. Adanya kenaikan hutang gaji menunjukkan bahwa beban gaji lebih besar daripada uang yang keluar untuk membayar gaji. Sehingga untuk menentukan pengeluaran kas untuk gaji, beban gaji dikurangi dengan kenaikan hutang gaji. Berikut ini akan dibahas cara menentukan arus kas untuk expense yang terkait dengan prepaid expense. Sekarang kita membahas cara menentukan arus kas keluar untuk membayar expense yang terkait dengan prepaid expense. Misalkan laporan posisi keuangan PT ABC pada awal tahun 2019, laporan laba rugi tahun 2019, serta laporan posisi keuangan PT ABC pada akhir tahun 2019 tampak sebagai berikut. Di laporan laba rugi terdapat beban asuransi sebesar 2 juta rupiah. Pada awal tahun terdapat asuransi dibayar di muka sebesar 500.000 rupiah. Sementara itu pada akhir tahun asuransi dibayar di muka bersaldo 4.500.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, besarnya kas keluar untuk membayar asuransi dapat dihitung dengan dua cara. Cara pertama, beban asuransi yang ada di laporan laba rugi sebesar 2 juta rupiah ditambah dengan asuransi dibayar di muka pada akhir tahun sebesar 4.500.000 rupiah dan dikurangi dengan asuransi dibayar di muka awal tahun sebesar 500.000 rupiah. Hasilnya adalah 6 juta rupiah. Dengan cara kedua, uang kas keluar untuk asuransi dihitung dengan cara beban asuransi yang dilaporkan di laporan laba rugi sebesar 2 juta rupiah ditambah dengan kenaikan asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Kenaikan asuransi dibayar di muka ditambahkan karena adanya kenaikan asuransi dibayar di muka menunjukkan bahwa pembayaran asuransi lebih besar daripada beban asuransi yang dilaporkan di laporan laba rugi. Sekarang kita membahas cara menentukan uang kas keluar untuk suatu expense yang terkait dengan prepaid expense dan accrued expense. Sebagaimana tampak pada laporan keuangan PT ABC, PT ABC telah melaporkan adanya beban sewa sebesar 2.400.000 rupiah. Sementara itu, pada laporan posisi keuangan awal tahun, terdapat sewa dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah, serta pada akhir tahun terdapat hutang sewa sebesar 500.000 rupiah. Uang yang keluar untuk membayar sewa pada tahun 2019 dapat dihitung dengan dua cara. Dengan cara pertama, beban sewa yang dilaporkan di laporan laba rugi sebesar 2.400.000 rupiah dikurangi dengan sewa dibayar di muka awal tahun sebesar 1 juta rupiah dan selanjutnya dikurangi hutang sewa akhir tahun sebesar 500.000 rupiah, hasilnya adalah 900.000 rupiah. Dengan cara kedua, uang yang keluar untuk sewa pada tahun 2019 dihitung dengan cara beban sewa yang dilaporkan di laporan laba rugi sebesar 2.400.000 rupiah dikurangi dengan penurunan sewa dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah dan dikurangi lagi dengan kenaikan hutang sewa sebesar 500.000 rupiah, hasilnya 900.000 rupiah. Sewa dibayar di muka turun
dari 1 juta rupiah menjadi 0, berarti kas keluar lebih kecil daripada beban sewa, maka beban sewa dikurangi 1 juta rupiah. Hutang sewa naik dari 0 menjadi 500.000 rupiah, berarti kas yang dibayarkan lebih kecil daripada beban sewa, maka beban sewa dikurangi 500.000 rupiah. Expense atau beban yang tidak terkait dengan beban yang masih harus dibayar atau accrued expense dan prepaid expense. Untuk membahas expense ini, kita amati laporan keuangan PT ABC sebagai berikut. Mari kita fokuskan pada informasi yang dicetak merah. Seperti tampak pada laporan laba rugi, terdapat beban iklan sebesar Rp1.100.000 dan pajak penghasilan sebesar Rp5.500.000. Namun jika kita teliti di laporan posisi keuangan awal dan akhir tahun, ternyata tidak terdapat beban iklan dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan tidak terdapat hutang biaya iklan atau hutang pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang kas yang dibayarkan untuk beban iklan adalah sama dengan jumlah beban iklan yang telah dilaporkan di laporan laba rugi sebesar Rp1.100.000. Yang kedua, uang kas keluar untuk pembayaran pajak adalah sama dengan beban pajak yang telah dilaporkan di laporan laba rugi sebesar Rp5.500.000.